Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Misalnya saya sudah memiliki data tinggi badan mahasiswa. Maka sebelum kita menyusun tabel distribusi frekuensi, ada beberapa data yang wajib kita cari terlebih dahulu. Yang pertama adalah banyaknya data, banyaknya hasil amatan. Notasinya adalah N besar. Nah, untuk mencari ini rumusnya adalah sama dengan kemudian kaunta, buka kurung. Nah, di sini tinggal kita tahan shift, kemudian kita blok seluruh datanya, seperti ini. Ini tekan shift ya, lalu tutup kurung, enter. Nah, kelihatan ini, di sini ada 147 amatan, atau 147 data. Selanjutnya adalah kita harus mencari nilai tertingginya atau nilai terbesarnya. Rumusnya adalah sama dengan max. Nah, sama dengan max, buka kurung, tekan shift lagi, kemudian kita blok lagi datanya, seluruh datanya, tutup kurung, enter. Oke, dari sana terlihat bahwa tinggi badan tertingginya, data tinggi badan terbesarnya adalah 182 cm. Selanjutnya adalah data terkecil. Data terkecil rumusnya adalah sama dengan min. Buka kurung, tekan shift lagi, tahan shift lagi, kemudian di blok lagi seluruh datanya. Tutup kurung, enter. Nah, data terkecilnya adalah 145 cm. Lalu dari sana kita bisa mencari range. Range ini adalah jangkauan ya. Jangkauan itu adalah data terbesar yang dikurangi dengan data terkecil. Nah, tinggal data terbesar kurang data terkecil saja. Enter. Nah, maka jangkauan atau selisih antara data terbesar dengan data terkecil dalam kumpulan data ini adalah 37 cm. Oke, selanjutnya kita harus mencari banyak kelasnya. Banyak kelas dilambangkan dengan K. K ini menurut aturan Sturges, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Kali log N. N-nya yang ini tadi ya. Nah, oke, itu dia ketemunya. Banyak kelasnya adalah 8,152 sekian-sekian. Nanti kita akan bulatkan saja ke 8. Lalu panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah range dibagi dengan banyak kelas. Range dibagi dengan banyak kelas. Sama dengan. Nah, hasilnya adalah 4,538. Nah, nanti ini kita akan bulatkan saja ke 5. Ini nanti kita bulatkan ke 8, dan ini nanti kita bulatkan ke 5. Selanjutnya adalah menyusun tabel distribusi frekuensinya. Kolom pertama adalah kolom untuk kelas interval. Nah, untuk menyusun kelas interval, kita mulai dari data terkecil. Di sini data terkecilnya adalah 145. Lalu, kita di bawahnya, kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Di sini panjang kelasnya adalah 5 ya. Maka di sini sama dengan data terkecil ditambah panjang kelasnya 5. Lalu ini saya tarik nih. Sesuai dengan banyaknya kelas, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tambahin satu lagi deh untuk jaga-jaga. Nah, oke, udah dapat. Nah, kemudian di interval itu ada namanya tepi bawah, ada namanya tepi atas. Jadi interval kelas itu ada namanya tepi bawah dan ada namanya tepi atas. Nah, kalau tepi bawah cara mencarinya seperti tadi ya. Sedangkan untuk tepi atas rumusnya adalah sama dengan tepi bawah kelas setelahnya dikurang 1. Seperti ini. Nah, jadi ini kita tarik juga kemari. Nah, lihat kan? Jadi ini jaraknya 1. Ini dengan kemari. Jadi tepi bawah kelas kedua dikurang 1 itu hasilnya adalah tepi atas kelas pertama.
Begitu juga dengan kelas ketiga. Tepi bawah kelas 3 dikurang 1, hasilnya adalah tepi atas kelas kedua. Jadi jedanya 1-1 ya. Nah, tadi kan gini, banyak kelasnya 8, sedangkan ini kan 9 nih banyak kelasnya. Maka ini harus kita kurangi. Nah, yang ini kan kita kurangi. Nah, di sini kita ketik saja 184. Nah, pertanyaannya apakah kelas terbesar sudah terpenuhi di sini? Sudah mencakup di sini? Ya, kelas terbesar itu 182 sudah mencakup di sini ya, di interval 180 sampai 184. Oke. Selanjutnya kita harus mencari frekuensi per kelasnya. Untuk mencari frekuensi, caranya sebenarnya gampang sekali ya. Ini tinggal kita blok saja. Di sini kita blok. Kemudian sama dengan frekuensi. Nah, di sini kita butuh data array dan bins array. Untuk data array, kita tahan shift, kemudian kita blok lagi data mentahnya tadi. Seperti ini. Oke. Lalu untuk bins array, kita tekan koma, baru kita tahan lagi shift-nya, kita blok lagi tepi atasnya di sini. Seperti ini. Tutup kurung. Lalu tahan kontrol, tahan shift, dan pijit enter. Iya, seperti itu langsung. Otomatis semuanya muncul. Ya. Nah, jumlah frekuensi ini jumlahnya harus sama dengan jumlah N. Maka ini kita jumlahkan dulu ini. Benar nggak sih sama dengan 147? Ini kita jumlahkan nih di autosum. Nah, benar ternyata 147. Lalu kita harus mengecek ini. Apakah frekuensi per kelas-kelas ini sama tidak? Kita harus melakukan pengecekan secara sampel saja. Misalnya di kelas pertama, saya ingin tahu nih, benar nggak datanya seperti ini? Ada 15 data di interval 145 sampai 149. Bagaimana cara ngeceknya? Gampang, ayo lihat. Pertama ini saya blok. Ini saya blok dulu data mentahnya. Kemudian di sini saya pilih conditional formatting. Klik. Oke. Kemudian di sini saya pilih manage rules. Nah, kemudian di sini kita pilih new rules. Oke, lalu klik format only cells that contain. Nah, sini. Oke, gitu masuk di sini. Ini kan between ya, value-nya ya. Kita ambil kelas pertama nih intervalnya. Intervalnya kan antara 145 sampai dengan 149 ini ya. Ini ya, 145 sampai 149. Nah, kemudian di sini di format saya pilih format, kemudian saya di sini saya pilih fill. Nah, saya warnai deh dengan warna merah misalnya. Di sini, lalu saya pilih OK, saya pilih OK lagi, dan saya pilih apply. Oke, nah di sini terlihat nih, yang interval 145 sampai 149 datanya itu ditandai dengan warna merah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, benar. Ternyata 15. Nah, itu untuk kelas pertama. Coba kita cari sampel lagi untuk kelas keempat. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya masukkan lagi di new rules. Format only cell that contain. Nah, kita mau cek yang mana lagi? 160 sampai 164. Masukkan. 160 sampai 164. Nah, lalu di sini kita mau warnai dengan warna apa? Di sini, di fill. Kuning deh. Kuning oke. Okay. Lalu di sini oke, di sini lalu oke lagi, di sini apply. Nah, keluar ini ya. Di sini 160 sampai 164 ada 14. Apakah benar? Kita cek. Kita hitung yang warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Benar lagi. Lalu kita lakukan cek sekali lagi untuk kelas yang terakhir. Caranya sama lagi. Di new rules, lalu di sini format only cell that contain.
Nah, di sini masukkan kelasnya, mau kita cek yang mana? 180 di kelas terakhir ya, 180 sampai 184. Lalu di sini kita beri warna biru deh, biru ya. Lalu oke, lalu apply. Nah, itu dia. 180 sampai 184, di sini 8 ya. Kita hitung, benarkah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Berarti frekuensi ini sudah benar ya. Oke, selanjutnya adalah kita mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah itu biasanya dilambangkan dengan XI. Nilai tengah atau XI. Nah, nilai tengah rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Maka di sini caranya sama dengan buka kurung, batas bawah kelas, ditekan shift ya, tekan shift, kemudian klik kiri di sini di batas bawah, ditambah batas atasnya, ya, kemudian tutup kurung, dibagi 2. Nah, itu deh batas bawah nilai tengahnya. Kita tarik aja nih di sini sampai kemari. Nah, tahuan deh batas nilai tengahnya berapa saja. Jadi nilai tengah itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah antara batas bawah dengan batas atas kelas ya. Kemudian kita mencari kembali nilai frekuensi relatifnya. Nah, frekuensi relatif ini umumnya berbentuk persentase ya. Caranya gimana? Caranya sebenarnya frekuensi relatif adalah banyaknya frekuensi kelas tersebut dibagi dengan total frekuensi. Total frekuensi itu N ya. Total frekuensi itu N dibagi dengan total frekuensi dikali 100%. Nah, kalau pakai Excel sih gampang ya. Tinggal sama dengan frekuensinya mana? Ini nih untuk kelas pertama. Dibagi total frekuensinya berapa? 147. Saya ketikin aja di sini 147 nih. Tuh, dapat tuh 10%. Nah, atau misalnya kalian nggak tahu tuh dari mana sih dapat 10%-nya itu. Nah, tinggal klik aja. Nah, di sini kan sudah ada nih fitur untuk persentase. Nah, kalau masih seperti ini, maka tinggal di sini aja. Tinggal dipilih yang bentuk persentasenya. Nanti ketemu tuh untuk frekuensi relatif, bentuknya persentase ya. Untuk mengetahui benar nggak sih jawaban kita, tinggal kita jumlahkan saja ini di sini. Kalau hasilnya 100%, maka benar. Nah, ini kan 100% ya, maka benarlah dia. Oke, itu untuk bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Gampang bukan? Silakan berlatih di rumah. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Terima kasih.